Biarkan aku jadi sesuatu yang berarti untukmu, tapi tidak sesaat. Jadi sesuatu yang berarti untukmu, tapi tidak sesaat. Biarkan aku jadi tempat untuk bersandar di saat kau terpuruk rapuh. Jangan sampai kau lemah, ku yakin kau pasti bisa bangkit. Jangan anggap kau sendiri hadapi, ada aku di sini. Walau dia kini telah lama di hidupmu, namun sampai kini tak bahagiakan kamu. Lupakan semuanya, oh tinggalkan saja, percuma. Bukalah matamu selebar dunia ini dan rasakan banyak orang yang peduli. Jangan ingat lagi, jangan kau sesali, ada aku di sini. Jangan sampai kau lemah, ku yakin kau pasti bisa bangkit. Jangan anggap kau sendiri hadapi, ada aku di sini. Walau dia kini telah lama di hidupmu, namun sampai kini tak bahagiakan kamu. Lupakan semuanya, oh tinggalkan saja, percuma. Bukalah matamu selebar dunia ini dan rasakan banyak orang yang peduli. Jangan ingat lagi, jangan kau sesali, ada aku di sini. Sesali, ada aku di sini. Jangan ingat lagi, jangan kau sesali, ada aku di sini. Selamat datang di podcast Ruang Atas with Spacious. Oke, kembali lagi bersama kami di podcast Ruang Atas nih ya. Setelah sekian lama kita berlibur, liburan tahun baru. Aduh iya dong, pastinya seru banget ya liburan kali ini. Nah, liburan kali ini Tanta kemana aja nih? Nah, kalau aku sih di rumah aja sih Mel. Mungkin waktu malam tahun baru itu bakar-bakar aja sih sama keluarga, sama teman-teman gitu. Jadi kayak quality time gitu. Itu pasti seru banget sih. Pasti. Nah, tapi kalau kamu sendiri tuh kemana tahun baru? Aku tahun baru ini ke luar kota untuk ke teman nenek aku buat kumpul keluarga besar. Oh, jadi kayak kumpul-kumpul keluarga besar gitu ya kan? Udah lama gak ketemu, kangen-kangenan gitu. Iya dong. Oke, sebelum kita masuk ke podcast Ruang Atas nih, ngomong-ngomong Ruang Atas itu apa sih, Mel? Nah, buat kalian yang belum tahu, Ruang Atas yaitu ruang Supanto Virtual Spencer. Oke, keren banget gak sih Ruang Atas ini? Keren banget dong. Nah, selain itu kita mau ngasih informasi buat kalian. Jadi di podcast Ruang Atas ini kita juga mengiklankan sebuah produk atau jasa. Jadi buat kalian yang mungkin mau mengiklankan
produk kalian atau jasa kalian, atau mungkin kalian mau mengiklankan ekstrakurikuler kalian, itu bisa banget ke podcast Ruang Atas ini. Dan kalian cukup membayar 15.000 aja udah dapat 2 kali penayangan di podcast kami. Murah banget gak sih? Murah banget dong sebenarnya. Aduh, ngomong-ngomong soal liburan nih Kak, kita kan udah ngelewatin masa-masa liburan yang sangat seru nih. Kita kan juga udah mulai masuk sekolah. Dan ya menurut aku sih liburan kali ini tuh kurang panjang gak sih Kak? Iya, kalau menurut aku juga kurang panjang banget, kayak tiba-tiba udah masuk sekolah aja. Tapi nggak apa-apa, it's okay, karena sekolah juga seru. Kan kita juga bisa ketemu teman-teman di sekolah, main bareng, dan masih banyak kegiatan seru lainnya. Terus ngomong-ngomong soal sekolah nih Mel, setiap sekolah kan pasti yang namanya sekolah nih ya punya budaya sekolah masing-masing. Dan itu menjadi ciri khas sekolah masing-masing. Jadi kayak keunikannya itu jadi ciri khasnya sekolah tersebut. Iya. Nah, terus ternyata di luar Indonesia juga ada budaya sekolah. Dan itu sangat unik-unik banget. Kamu tahu nggak? Aku tuh pernah Kak searching gitu tentang budaya di Jepang. Katanya tuh tas mereka tuh sama semua Kak, bentuknya tuh kotak. Pernah lihat nggak sih Kak di series Doraemon gitu yang yang dipakai Nobita itu kan? Iya, tahu-tahu. Oh, jadi di sana itu tasnya sama semua. Sama dong. Dan itu katanya gratis nggak sih Mel? Iya gratis. Dan itu tuh dapat garansi 6 tahun loh. Waduh, enak banget sih, udah gratis, dapat garansi 6 tahun. Nah, tapi kira-kira kenapa sih Mel kok di sana itu sekolahnya itu memberikan tas gratis gitu, dikasih garansi, dan itu tuh sama semua. Kira-kira kenapa ya kok sama itu? Nah, itu fungsinya tuh buat mengurangi kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin Kak. Oh gitu, jadi biar lebih menghargai gitu ya, jadi kayak ada kesamaan gitu ya, biar nggak saling membedakan. Iya. Nah, terus kamu tahu nggak sih, ada negara itu yang sekolahnya itu bisa membuat siswanya itu anti stres dan anti tertekan. Serius nih Kak? Serius dong. Gimana tuh? Kamu mau nggak sekolah di sana? Mau dong. Jadi di Finlandia, di sana mereka tuh bisa sekolah tanpa stres dan tanpa tekanan. Jadi di sana itu siswa itu boleh di kursi, di lantai, atau mungkin mereka tuh bisa tiduran. Jadi mereka tuh boleh tiduran saat mereka capek. Bayangin, enak banget gak sih? Enak banget. Misalnya kita lagi capek, lagi suntuk-suntuknya belajar, mantuk, sambil tiduran, enak banget kan? Enak banget itu sumpah Aku sih sih kayak gitu. mau ya sekolah di sana. Iya. Mau nggak? Mau banget nanti. Terus ada lagi Mel di negara lain nih. Di sana itu sekolahnya itu nggak ada mata pelajaran. Sumpah serius. Serius dong. Terus mereka belajarnya gimana Kak? Jadi mereka itu belajarnya itu jadi gurunya itu ngasih masukan ke mereka tentang baik dan buruknya suatu tindakan. Itu ada di negara Kanada. Enak banget gak sih, di sana nggak ada mata pelajaran, jadi nggak ada matematika, nggak ada IPA, nggak ada IPS. Aduh. Enak banget kan? Buat aku yang agak suntuk gitu ya sama mata pelajaran kayak aduh pengen banget gitu sebenarnya. Enak dong. Terus Enak banget. ada juga di negara Prancis, di sana itu sekolahnya itu berwarna hijau. Tapi sama nggak sih rasanya kayak dispensa ini hijau-hijau, asri-asri, seger gitu, enak banget dilihat, benar banget. Nah, terus di sana itu gedung sekolah itu ada, tapi gedung sekolah itu hanya dibuat formalitas aja. Jadi mereka itu belajarnya itu di luar, di lapangan rumput. Seru banget. Seru banget, jadi kayak outdoor learning gitu. Enak banget gak sih, kayak menyegarkan mata banget. Iya. Jadi nggak suntuk gitu ya di kelas ya. Bener banget, jadi kayak kita itu nggak bisa ngantuk kalau misal belajar di rumah. Iya banget lagi. Kalau melihat suasana yang seger banget, udara yang sejuk, di depan rumput-rumput yang bergoyang gitu ya. Tuh bener-bener kayak healing tapi lagi sekolah gitu ya. Bener banget. Nah, kita udah bahas keunikan budaya-budaya sekolah yang ada di luar Indonesia, yang ada di negara lain gitu ya Mel ya. Nah, kamu tahu nggak sih kalau di sekolah kita ini ada budaya sekolah apa aja? Aduh, setahu aku tuh
ada beberapa budaya nih, cuman aku nggak tahu selebihnya ya kan. Oh jadi kamu belum paham gitu ya? Sama sih aku juga kayak belum tahu detailnya seperti apa. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas mengenai budaya sekolah yang ada di sekolah kita di SMP Negeri 1 Malang, ya nggak sih Mel? Iya dong. Nah, kita mau bahas itu bersama ahlinya. Iya. Kamu tahu nggak siapa? Aduh, langsung aja nggak sih kita Langsung aja kita panggil Bu Agusti. Hidung minimalis, tapi senyumnya manis. Berat badan naik, tak perlu khawatir. Perut tambah buncit, cabai minta dicubit. Dengarlah lagu ini, kau istimewa di hati. Kau tak perlu menjadi sempurna, baik burukmu aku terima. Kita akan selalu bersama, cerita indah kita bersemi selamanya. Muka memang standar, tapi paling setia. Tak elok rupawan, tapi lucu menggemaskan. Mirip miniatur, tapi nyaman dipeluk. Look, 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 look. Dengarlah lagu ini, kau istimewa di hati. Kau tak perlu menjadi sempurna, baik burukmu aku terima. Kita akan selalu bersama, cerita indah kita bersemi selamanya. Perlu menjadi sempurna, Baik burukmu aku terima, kita akan selalu bersama, cerita indah kita bersemi selamanya. Kita memang jauh dari sempurna. apalah arti sayang tanpa menerima Segala kurang. cerita indah. Kau tak perlu menjadi sempurna, baik burukmu aku terima. Kau tak perlu menjadi sempurna, baik burukmu aku terima. Kita akan selalu bersama, cerita indah kita bersemi selamanya. Aku pun biasa, cinta kita yang luar biasa. Memang takkan ada yang sempurna, yang penting kita berdua. Cerita indah kita bersemi selamanya. Oke, baik, sudah bersama narasumber kita ya. Di sini bersama Bu Agustin. Selamat malam Bu Agustin. Selamat malam. Gimana Bu kabarnya? Sehat? Alhamdulillah.
Alhamdulillah sehat. Kalian apa kabar? Alhamdulillah kami juga sehat Bu. Nah walaupun sudah malam nih tapi tetap semangat ya Bu ya harus. Nah ngomong ini kan kemarin kita habis tahun baruan nih ya Bu ya. Nah bagus ini tahun baruan kemana Bu? Tahun baruan biasanya kumpul keluarga. Oh Terus dengan cucu, dengan ibu, dengan saudara-saudara gitu. Bakar-bakar ikan. Waduh enak banget. Ya. Jadi kumpul keluarga kayak kangen-kangenan gitu ya Bu. Iya, betul. Nah sebelum itu nih Bu Agustin salah satu guru di Spensa ini mengajar pelajaran apa kan? PJOK dong, itu udah terfavorit. Waduh, favorit banget. Berarti pernah diajar sama Bagusnya nggak? Wah, pernah dong waktu kelas 7 itu seru banget tapi Seru banget. Kayaknya Kelas sama, tujuh ya? Iya. sama Bagusnya nih banyak games-gamesnya gitu ya. Bener banget. Bener banget. Yang maksudnya seru-seru abis. Ya. Oke, baik. Sebelumnya Bu Agustin ngajar di SMP 1 ini berapa lama ya Bu? Mulai tahun 2008. 2008 sampai dengan 2024. Iya. Kurang lebih 16 tahun ya Bu, sekitar. Sebelumnya 14 tahun di SMP. Oh, jadi dulu Bu Agustin tuh mengajar juga di SMP 6. Iya, sebelumnya 14 tahun di sana, terus diangkat CPNS-nya di SMP 1. Oke, berarti termasuk lama banget ya Bu mengajar di sini. Saya yang sekarang di Oke, termasuk guru senior di sini, Iya. benar sekali. Nah, untuk podcast kali ini nih Bu, kita akan membahas tentang budaya sekolah. budaya sekolah. Oke, apa yang mau ditanyakan? Oke, sebelumnya itu kita mau tanya yang termasuk budaya sekolah di sekolah kita ini apa aja sih Bu? Budaya sekolah. Budaya sekolah yang di sekolah kita itu kita kan awalnya untuk kegiatan siswa yang membiasakan, itu membiasakan. Yang akhirnya muncullah beberapa kegiatan yang didapatkan dari hasil pemetaan. Oke, baik. Dari hasil kesepakatan gitu ya Bu. Bersama anak-anak. Oke, baik. Dirasa penting dan paling mendesak, akhirnya ditemukan budaya gemilang, gerakan minum air langsung. Itu budaya hemat, sebenarnya untuk mengurangi sampah plastik, itu awalnya seperti itu. Terus yang kedua, budaya semut sabar, gerakan memungut sampah berserak di sekitar. Itu karena kan awalnya banyak sampah yang berserakan, jadi anak-anak merasa masa sih bapak terus ini yang membersihkan. Nah, itulah itu yang dirasa hal yang penting dan mendesak. Yang ketiga, my zone. Dulu itu my zone itu mari jaga ozon. Mari jaga ozon itu yang dulunya dilaksanakan setiap hari Jumat. Anak-anak itu diantar pakai kendaraan motor itu turun di ujung jalan. Jadi mereka harus berjalan gitu sampai di sekolah. Itu waktu yang digunakan ketika mereka diantar seperti itu. Tapi itu berlaku hanya untuk hari Jumat saja. Nah, itu sebelum pandemi bisa dilaksanakan. Tapi setelah pandemi tidak bisa dilaksanakan, belum bisa dilaksanakan, agak kesulitan. Yang keempat, gerakan memilah sampah. Jadi ya, gerakan memilah sampah itu hampir berkesinambungan dengan semut sabar tadi. Ada rangkaian. Terus yang berikutnya lagi tiketnya membersihkan taman. Oke, yang paling favorit kayaknya. Kayaknya bagi anak-anak itu sebenarnya suatu kegiatan yang untuk refreshing. Iya, benar. Refreshingnya setiap pulang sekolah mereka bisa bermain-main air, tapi dibantu dalam proses pengamatan. Awalnya itu dilaksanakan untuk anak-anak yang melanggar peraturan saja, tapi berjalannya waktu
Akhirnya disepakati bahwa itu harus sebaiknya dilaksanakan oleh anak-anak semua, Bu. Bergiliran seperti itu ya. Giliran, Setiap akhirnya kelas. dipergilir, dibagi menjadi beberapa kelompok dari segala banyak lokasi. Akhirnya itu dijadikan kegiatan yang dianggap sebagai ajang refreshing anak. Oke, baik. Jadi kurang lebih ada bagian dari 5 kan? Aduh, Banyak Sebenarnya. Iya. Mungkin yang hanya kayak ada nama-namanya itu ada 6 tadi, 5. 5. Selain itu mungkin itu juga termasuk budaya sekolah, tapi kayak kurang terlihat begitu ya Bu. Iya. Dan sebenarnya semua juga termasuk budaya sekolah. Budaya itu sebenarnya dipaksakan dulu, gitu ya. Dipaksa, Terbiasa. akhirnya jadi biasa. Kebiasaan. Gitu. Jadi kayak turun temurun gitu dari kakak kelas. Nah, buat awal mulanya budaya sekolah di sekolah kita ini apa sih Bu? Atau mungkin sebelumnya itu dulu pernah ada kayak mau ada kegiatan yang mengharuskan kita bersih-bersih gitu atau gimana? Awalnya karena kita dulu menjadi anggota, diundang menjadi anggota GIZ yang kerjasama dengan Jerman dengan SMA 7. Oh, SMA 7. SMA 7 mencari sekolah mana ya yang kira-kira bisa diajak kerjasama tentang pemahaman peduli sama lingkungan. Itu basic awalnya adalah pengurangan sampah. Basic awalnya seperti itu. Akhirnya mereka datanglah ke SMP 1, kemudian anak-anak diajak sharing. Kebetulan yang diajak sharing waktu itu adalah Extra Green Generation, OSIS, sama MPK. Jadi tiga pilar sekolah ini yang diajak yang kami ajak untuk berdiskusi karena mereka adalah perwakilan dari siswa-siswa. Akhirnya terjadi interaksi, diskusi, pemetaan. Keren banget ya ternyata Bu, bisa sampai dilirik dari Jerman Iya. dan bekerja sama dengan SMA Negeri 7 Malang ya. SMA Negeri 7 Malang yang diundang waktu ke Jakarta di Hotel Hilton itu 50 sekolah se-Indonesia, tapi di Malang hanya SMP 1, SMA 7, SMK 6 sama SMK 18. Oke, jadi kita sebagai perwakilan dari Kota Malang seperti itu. Nah, lalu apakah budaya sekolah di sekolah kita ini membuat sekolah kita jadi punya ciri khas yang membedakan dari sekolah lain? Gitu? Pastinya. Karena itu jadi karakter. Oh, jadi kelihatan gitu ya Bu, yang mana anak SMP 1 Iya. yang pastinya berkarakter juga. Betul, karena kegiatannya kan membentuk karakter anak-anak Iya. bertanggung jawab. Benar. Bisa buat diri kita jadi lebih mandiri, Iya. lebih bertanggung jawab juga. Jadi sekolah kita ini kan juga mendapat gelar sekolah adibata mandiri nih Bu. Itu kira-kira mempengaruhi ke budaya sekolah kita nggak sih Bu? Sangat. Karena sebenarnya adiwiyata itu hanya bagian gitu ya, bagian dari karakter dari sebuah sekolah gitu. Sebenarnya SMP 1 sebelum jadi adiwiyata itu sudah karakternya anaknya yang budayanya bersih, lingkungannya bersih, karena kebetulan kan di lingkungan yang perumahan menengah ke atas, terus lingkungannya tenang begitu, karena dulu pun sejarahnya anak SMP 1 yang masuk ke sini kan memang benar-benar anak yang pengen masuk dan berprestasi di sini, dan itu sampai sekarang terbawa sampai saat ini. Itu tidak bisa dipungkiri bahwa karakter itu masih terasa gitu, terbawa oleh kegiatan sehari-hari. Akhirnya kita membiasakan seperti itu. Ya, jadi baik, sebelum kita dapat gelar sekolah adibata mandiri ini, sebenarnya siswa-siswa di sini sudah berkarakter gitu ya. Ya, Banget. Jadi karakter lebih utama gitu. karakternya yang dibentuk dulu. Oke. Baru
baru ilmunya yang diberikan. Gitu. Nah, lalu bisakah budaya sekolah itu dipaksakan? Jadi misalkan karena SMP 1 ini berada di tengah kota dan secara ekonomi sebagian besar itu berasal dari kalangan ekonomi menengah ke atas. Nah, lalu budaya SMP 1 kan salah satunya itu ada piket kelas dan bisa jadi akan ada anak yang merasa seperti terpaksa gitu Bu ya. Mungkin di rumahnya nggak pernah disuruh bersih-bersih atau Sudah terbiasa gimana. dilayani. Iya benar. Nah itu menurut Ibu gimana tanggapannya Bu? Tanggapannya ya tidak semua anak memang kan dikondisikan untuk belajar diajari tanggung jawab. Mungkin di rumahnya dia sudah terbiasa dilayani. Tapi sebenarnya kalau pendidikan karakter itu seperti yang kita contohkan saja, dicontohkan di Jepang, di Finlandia. Di Jepang itu justru kegiatan tanggung jawab membersihkan kamar mandi, kelas itu kan jadi tanggung jawab siswa. Iya benar. Malah mereka tidak ada petugas kebersihan gitu. Dan di Finlandia pun mereka juga lebih lebih memberi kebebasan pada peserta didiknya. Tapi kita kan menangkapnya bahwa ketika anak-anak itu diberi tanggung jawab untuk membersihkan gitu ya, membersihkan lingkungannya sendiri, kelas kan ditempati sendiri. Kalau kotor ya harus dibersihkan. Kamar mandi kan digunakan oleh anak-anak. Jadi kalau kita membebankan kepada petugas kebersihan saja, itu sepertinya kurang menghargai. Karena kadang anak-anak dengan adanya faktor zonasi, pola zonasi, aturan pemerintah yang zonasi itu berpengaruh banget dengan proses pembentukan karakter ini gitu. Akhirnya anak-anak yang awalnya dulu meskipun dari keluarga yang mampu, tapi mereka mau mengikuti aturan yang ada di sekolah. Mau, karena orang tua menganggap bahwa it's okay, boleh dikerjakan, itu memang program sekolah kok gitu. Dan itu nantinya memang kan akan waktu kamu nanti dewasa keluar dari sekolah SMP, SMA, kamu kuliah, dan kebetulan kan banyak anak SMP 1 yang sukses gitu, justru pembentukan karakternya itu masuknya di SMP, waktu SMP usia 15 tahun ke bawah. Kita harus mendasari basic tentang karakter. Jadi dipaksakan dulu aja. Kalau sekarang bisa apa enggak Bu pertanyaan? Sekarang berusaha dibiasakan dengan segala kendala yang ada. Kendalanya kadang ada orang tua yang tidak setuju, gitu ya. Ada yang protes seperti itu begitu. Tapi kalau protes itu kan sebagian kecil dari sebuah komunitas. Tidak semuanya kan protes. Iya. Karena itu kan bagian kecil, dan kalau sebagian kecil kan kita tidak harus menghentikan program. Kalau itu hanya 1-2 orang saja yang protes tidak mau melakukan itu. Padahal intinya kalau kalian di rumah misalnya, di rumah mesti kan bangun tidur disuruh bersih-bersih. Ya benar. Benar. Mencuci piring sendiri kan, Ya, menyapu juga toh. Hal itu kan sudah biasa gitu. Kalau di sekolah itu justru lebih luar biasa karena dikerjakan bersama. Lebih tahu lebih menyenangkan. arti bergotong royong juga ya. Gotong royong terbentuk. Tanggung jawab. Sebenarnya kalau P5 dimasukkan gitu ya, kan Semuanya masuk. kan. Apalagi kan sebelum kegiatan kan briefing dulu, Ya. briefing pembagian kelompok, dan mereka memilih sendiri. Aku di sini, di kamar mandi, masjid, di Putri, di Putra. Terus mereka kan perjalanan dengan link generation, mengambil pengharum lantai, Ya. terus absen, tanda tangan. Itu kan yang sebenarnya simple gitu, tapi bermakna. Hanya kadang berat ketika kita ngapain sih, karena Males kita nggak tahu apa maksudnya. Iya. Gitu ya. Gitu sih. Jadi sebenarnya
kegiatan-kegiatan kecil di rumah sebenarnya juga termasuk membentuk karakter juga. Iya. Dan kalau di sekolah itu lebih luas lagi lingkupnya gitu ya, dan itu dilakukan bersama bersama-sama. dengan Jadi lebih teman-temannya. seru, lebih Lebih seru. menyenangkan juga. Karena saya ingat bahwa Agustin ketika alumni itu datang lagi dari, mereka kan kebetulan alumni dari SMA ternama gitu Iya, ya. SMA yang Terus sudah kuliah, dan ketika mereka datang, yang mereka tanyakan tuh, "Bu, tiket kamar mandinya masih ada?" Gitu. Terus memilah sampahnya masih ada. Mereka kayak nostalgia gitu ya. Iya. Kira-kira masih ada nggak sih di sekolah? Sekarang nggak ada gitu. Kalau memilah sampahnya sudah nggak ada. Belum. Kenapa? Karena setelah pandemi itu sudah tidak diperkenankan. Iya. Nah, kan budaya sekolah di sekolah kita tuh banyak ya Bu ya yang bisa dilakuin mulai dari hal yang kecil gitu. Nah, itu apakah ada sanksi Bu buat anak-anak atau mungkin guru-guru yang tidak melakukan budaya sekolah di sini? Kalau sanksi secara gamblang itu enggak ya. Karena mereka kalau tidak piket gitu ya, mereka Yang merasakannya mengetahui yang tidak piket itu kan teman-temannya sendiri. ya sanksi sosial Sanksi gitu. sosial kan yang Jadi dapatnya. kayak Kamu nggak? nggak ikut piket gitu. Sanksinya diapain? Ya selain dia tidak tanda tangan, otomatis dia kan akan terlihat oleh teman-temannya bahwa dia nggak bisa bekerja sama. Ya. Yang kedua, sanksi sosialnya ketika dia harus melakukan piket, ya dia harus bekerja sama dengan teman-temannya juga loh, gitu. Jadi harapannya kan dengan mereka piket sampah, piket kamar mandi, itu kan terjadi satu interaksi seperti itu. Baik. Kira-kira Bu, budaya sekolah ini tuh bisa berubah nggak sih Bu? Budaya sekolah bisa berubah. Menurut Melody bisa berubah apa enggak? Menurut saya sih bisa Bu. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian disesuaikan lagi dengan zaman. Katanya Rasul kan didiklah anakmu sesuai dengan zaman. Jadi kita menyesuaikan aja. Ada hal yang harus dipertahankan, ada hal yang harus dirubah dan disesuaikan. Nah, Dihilangkan sepertinya sayang karena itu Iya. sudah bagus gitu ya. Kalau menurut kalian kan budaya yang sudah ada di sekolah kita itu kan membentuk karakter tanggung jawab aja kan, tidak terlalu memberatkan kalau itu dilakukan dengan senang gitu ya. Ya. ya, jadi mungkin kalau dihilangkan tuh enggak gitu ya. Mungkin hanya disesuaikan sama kondisi yang ada di sini. betul. Kalau dihilangkan sayang banget. sayang. Nah, lalu bagaimana cara mempertahankan budaya sekolah ini di tengah banyaknya masuknya pemikiran atau kebiasaan siswa yang setiap tahunnya itu pasti berbeda? Diskusi. Kita diskusi dari berbagai sudut pandang. Diskusinya kan di sekolah ini banyak warga sekolah ya. Ya, Ada pengurus OSIS yang merupakan perwakilan dari peserta didik, ada MPK yang bekerja yang tugasnya sebagai MPR-nya sebuah organisasi, ada Bapak Ibu guru, ada pembina OSIS, ada kesiswaan, ada waka dan lain sebagainya, ada bapak-bapak petugas kebersihan, ada ibu kepala sekolah dan ada orang tua. Nah itu kalau kita mau menyampaikan, melakukan sesuatu, diskusi dari berbagai pihak dilibatkan biar mereka merasa bahwa kalau ini kita lakukan dari bawah, dari siswa, dilakukan oleh siswa, keputusannya apa ini
Siswa kan yang memutuskan, ini aja Bu, ini jangan, kalau ini seperti ini, seperti ini gitu ya. Karena kalau saya ingat Fokusin, mereka itu anak-anak tidak boleh membeli makanan di luar pagar sekolah karena mereka sudah menganalisis sendiri. Bu, kalau makanan di luar itu nyucinya nggak bersih gitu. Airnya kotor, Minyaknya kotor. Minyaknya itu warnanya, plastiknya langsung digoreng langsung sama plastiknya di itu. Terus Yang bikin enak. nah, itu yang bikin banyak katanya Iya, katanya bikin Dan berisi. itu mereka sampaikan di forum begitu, kita diskusi. Jadi menurut kalian mana ini yang kira-kira harus disampaikan? Kalau hasilnya nanti kan langsung disampaikan. Kesimpulannya, nah itu namanya diskusi dan pemetaan. Penting dan mendesak yang mana ini yang harus dilaksanakan. Baru nanti disampaikan ke seluruh warga sekolah. Makanya sampai saat ini kenapa di SMP 1 tidak ada yang jualan di luar pagar sekolah? Karena kita mengingatkan ke anak-anak, yang mengawasi kan anak-anak. Kalau membeli, Bapak Ibu guru kan tidak tahu di dalam sekolah. Yang menyampaikan kan teman-temannya sendiri. Diapakan gitu, Bu ini terus kita sampaikan. Siapa yang kemarin beli makanan gitu. Kalau dulu sih masih ada. Kalau beli makanan di luar, bawa tanaman yang berbuah begitu. Apa kayak pokoknya apa aja. Jadi sanksinya positif gitu ya, Bu. yang ditanam dan menghasilkan begitu, nanti diberi nama mereka Yang bisa bermanfaat gitu. iya, nanti diberi nama identitas mereka, misalnya mau di kelas 9C misalnya gitu, oh ini tanamanku dan dia harus merawat sendiri gitu. Dan kita sudah disampaikan ke anak-anak, diflorkan, yang mengawasi anak-anak, yang mengevaluasi, memfasilitasi untuk ibu. Sudah jalan. Jadi sebenarnya ini semuanya juga berawal dari siswa ya, bukan dari guru sebenarnya. Seperti jajan di luar juga kan yang mengetahui juga siswa dampaknya seperti apa buat kesehatan. Lalu misal ada yang melanggar juga yang mengetahui juga mereka sendiri, teman-temannya sendiri. Yang mengamati ya mereka sendiri gitu. Loh Dek, kok beli ini gitu. Mereka menegurnya, Dek, itu aja mereka kan tahu. Aduh, Iya, kenapa? Gitu ya. Kalau Laporin mau nanti. melakukan salah kan kadang Was-was. ada apa ini? Kok ditanya? Padahal itu sebagai salah satu cara untuk mengingatkan mereka. Kita tidak bisa menegur bapak-bapak yang jualan di luar ya. Mereka juga cari nafkah. Jadi kita saling menghargai, tapi tidak menyinggung satu-satunya. Dimulai dari diri kita sendiri. Mulai dari kita aja menahan, nggak beli di luar. Kalau kamar mandi, ya udah. Caranya gimana biar kamar mandi bersih? Oh baunya pesing ya Bu. Gitu. Jadi akhirnya mereka mikir Merasakan penyebabnya sendiri. apa? Penyebabnya apa? Terus nggak disiram. Gitu. Berarti Harus disiram. harus disiram. Cara mengingatkan bagaimana? Berarti dikasih tulisan, begitu dikasih tulisan. Terus bapak tugas kebersihan, tugasnya ngapain? Ya membantu Yang membantu. Kita yang bertanggung jawab mempertahankan kebersihan. Karena yang pakai kan juga kita sendiri, Iya. dan memasak bapak yang suruh bersihkan. Betul, kan 99% Iya. yang menggunakan kan kalian sendiri. Jadi kesannya kayak nggak etis aja gitu kalau misal mereka yang membersihkan. Iya, itu empati namanya. Nah, apakah Bu Agustin punya cerita nih Bu tentang siswa yang kayak nggak setuju soal budaya sekolah gitu? Ada beberapa hal yang sebenarnya kalau siswa sih nggak ada masalah kalau menurut Iya. Mbak Uzi. Mungkin dari orang tuanya yang mempermasalahkan begitu ya. Tapi Mbak Uzi tanya dulu ya, kalau menurut kalian siswa-siswa itu keberatan apa enggak kalau mereka pikir kamar mandi, pendidikan kelas, kira-kira keberatan apa enggak? Kalau menurut kami sih sebenarnya nggak keberatan gitu. Soalnya kan itu seru, menyenangkan gitu. Di kamar mandi mereka itu kayak prosotan, apalah. Nah itu Iya benar. kata orang tua beberapa. Ya sebenarnya tidak semua orang tua ya, hanya beberapa Cuma kasus beberapa aja aja. gitu. Mereka menganggap itu akan membahayakan
kegiatan anak karena tidak terawasi. Tidak ada yang mengawasi. Padahal yang mengawasi kan anak-anak sendiri, teman-temannya sendiri. Saling mengawasi. Saling mengawasi, saling mengingatkan. Bapak ibu guru yang piket kan juga keliling Iya. mengamati. Terus yang piket waktu ekstra itu kan juga keliling. Toh nantinya kegiatannya kan tidak terlalu lama. Kegiatannya kan hanya paling 30 menit atau 45 Iya, menit. nggak sampai 1 jam lah. Yang seru itu karena mereka kadang Yang lama mainnya. gitu, kadang sampai basah semua. Dan Basah. orang tua mungkin yang dikhawatirkan bajunya najis kalau kena air. Akhirnya kan solusi kita rapatkan nih, dirapatkan di staf. Ini solusinya apa ini kalau misalnya ada komplain gini? Berarti anak-anak waktu piket harus bawa baju Baju ganti, nggak pakai seragam. biar nggak pakai seragam, biar waktu beraktivitas bajunya nggak kena air najis gitu ketika mereka mau menggunakan lagi besoknya. Gitu. Kalau yang lain-lain sih alasannya ya udah karena yang bonusin yang bonusin sampai saat ini dari tahun 95 bonusin mengajar di SMP 6 karena saya kan belajar dari banyak sekolah. Ini caranya gimana ya? Kan kita harus punya trik. Setiap Punya sekolah tips. punya cirinya masing-masing. Caranya gimana ya bisa membuat anak-anak itu bertanggung jawab tanpa merasa keberatan. Akhirnya jadi aksen itu. Ada daftar hadir, dicerita, terus tanda tangan. Terus teman-temannya kan bilang, kamu nggak piket? Oh ya nggak piket, nggak usah tanda tangan. Oh itu kan sanksi sosial. Gitu. Dan itu ternyata yang bisa mempertahankan kegiatan itu hanya di SMP 1. Karena SMP 6 nyentuh juga nggak bisa dilaksanakan. SMP 3 karena nyebut karena kita kan sering komunikasi. Kegiatan mandiri itu kan mempertahankannya kan susah. Kalau mau mencapainya, insya Allah kita kan saling kejar. Tapi kalau sudah mempertahankan di atas, itu gimana ya caranya biar kita bisa survive, stay, terus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Ya itu yang kita harus terakhirnya di situ. Dan ini kan membutuhkan semua pihak untuk bekerja sama. Yang utama siapa? Siswa karena pelayanan kita kan ke siswa, kita kan melayani siswa. Jadi sebenarnya mungkin tergantung sudut pandang dari masing-masing orang. Betul. Dan sebenarnya itu yang dilakukan itu juga buat kebaikan mereka sendiri. Iya. Dan itu kenapa dipandang kayak apa ya, bahaya dan Iya, padahal kalau selain kamar mandi apa ada piket memilah sampah. Ya. Mau juga, memilah sampah kan tambah berat. makin Karena berat. memilah sampah itu kan mengambil tong sampah, memilah sampahnya, menimbang sampahnya, kemudian memasukkan ke respek dan lain sebagainya. Begitu kan caranya biar kita anak-anak itu feel-nya dapat gitu. Kalau bekerja sama itu dapat seperti itu. Nah sekarang kalau menurut kalian dengan kondisi sekarang yang ada, menurut kalian kira-kira apa yang harus dilakukan dengan kondisi seperti ini? Mungkin sebenarnya bisa kalau ada orang tua yang berpendapat tidak setuju atau mungkin protes gitu. Sebenarnya kita itu perlu ngasih penjelasan gitu nggak sih Bu? Atau mungkin anaknya sendiri yang disuruh menjelaskan ke orang tuanya. Itu tuh gini-gini loh Ma, nggak pakai kamar itu seru, nggak yang gimana Ya. kan kita juga udah gede bisa jaga diri masing-masing kan juga ada teman yang mengawasi mungkin seperti itu. Kalau menurut kamu Mungkin menurut Melody gimana? Menurut saya lebih ke membuktikan kalau misalnya itu nggak bahaya tapi lebih menyenangkan gitu. Betul. Ya. Iya. Kalau selama ini dilaksanakan mulai tahun 2015 loh ya. Ini kegiatannya mulai tahun 2015 sampai saat ini.
itu bisa dilaksanakan konsisten gitu, dengan sampai kita bisa mempertahankan kegiatan mandiri. Terus kita program yang kita buat itu sampai diminta oleh Green Generation Indonesia. Program ini semut sabar, tiket kamar mandi, bilang, MyZone, geraji sejam itu kan gerakan menghemat energi 1 jam. Jadi ketika istirahat kan cuma ngobrol aja 1 jam itu diminta oleh Green Generation Indonesia. Yang boleh nggak Bu, ini kami janjikan program Green Generation Indonesia. Ya, kalau kami menangkapnya ya itu suatu kebanggaan tersendiri sampai bisa diminta begitu ya Bu dari Green Generation Pusat ya Bu. Oke. Mungkin selanjutnya pesan dan kesan Bu Agustin untuk pelestarian budaya di SMP Negeri 1 Malang untuk kedepannya seperti apa? Pesan dan kesan. Pesannya mulailah satu kebaikan itu dari diri sendiri. Memulainya dari diri sendiri. Dari orang Bukan mulailah dari diri sendiri. Ketika itu kita anggap baik dan itu tidak melanggar aturan, kerjakan. Nggak usah malu untuk dihujat, nggak usah malu untuk dikatain pemulung. No, kadang pemulung itu lebih mulia daripada kita. Pemulung itu lebih bisa menyekolahkan anaknya sampai kuliah daripada kita. Jadi mulailah satu kebaikan itu dari diri sendiri. Kemudian tularkan kepada orang yang ada di dekatmu. orang terdekat dulu. Konsistenlah dengan apa yang kita kerjakan. Konsisten aja. Ketika ada hal yang ini nggak boleh, konsisten aja, nggak apa, lanjut aja. biarkan orang berkata Sedikit kebaikan dilakukan, akhirnya kan orang akan melihat dan menyimpulkan sendiri. Ketika orang melihat kok tiba-tiba anak-anak bisa berubah ya, itu kan perlu proses, dan proses itu tidak ketika mereka di sekolah, ketika mereka sudah berat. Jadi pesannya polisi, mulailah satu kebaikan itu dari diri sendiri, kemudian konsistenlah dengan kebaikan itu. Kalau itu memang tidak melanggar aturan dari segi apapun, dari agama, dari hukum, dari aturan apapun, terus pengaruhilah orang yang paling dekat dengan, karena itu akan kita rasakan setelah itu, bukan sekarang, bukan setahun 2 tahun, no. Setelah kita nanti dilaksanakan, setelah nanti kita kuliah, baru itu akan rasa hasil. Karena yang pasti rasakan saat ini justru mereka yang sudah lulus, sudah kuliah, sudah kerja, sampai mereka kuliah di luar negeri pun mereka masih mengingat dan nggak malu gitu. Melakukan itu nggak malu mereka, karena di luar negeri kan mereka harus bersih sendiri, harus mencari uang sendiri, Sudah terbiasa di sini. nggak malu anak itu, Mbak. Nggak masalah Bu, itu bagi kami itu apa, berkesan sekali, dan itu dibawa mereka sampai dewasa. Ya, semangat. Oke, baik. Sebenarnya itu masih banyak yang mau dibicarain, tapi ini durasinya kurang ya sebenarnya. Masih banyak, kita belum berbicara lebih dalam tentang kegiatan di sekolah kita, dan masih banyak yang lain. Alpataru kan selalu dilibatkan. Iya, benar. Alpataru yang berhubungan dengan lingkungan SMP 1 itu harus selalu dilibatkan. Kenapa? Karena SMP 1 konsisten dengan hal ini. Jadi yang susah itu mempertahankan daripada meraihnya. Oke, mungkin cukup sekian Bu dari kami. Terima kasih sudah berkenan hadir di podcast kami. Terima kasih.
Mungkin kita bisa berbincang di lain waktu ya Bu. Terima kasih. Terima Ada kasih. ruangan di Wiara. Oke, siap Dik. Bisa mampir ke sana. Yang pastinya nyaman banget ya Bu di sana. Terima kasih banyak ya Bu. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami atau mungkin perbuatan yang tidak mengenakan seperti itu. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih. Senang sudah bertemu dengan kalian, dengan tim Space ini. Ya, Oke. tim podcast ya. Iya benar. Terima kasih. Sukses buat kalian. Terima kasih Bu. Dadah Pak Gusti. Dadah. Nah, bila suatu saat kau dengarkan lagu ini dan aku sudah tak ada lagi di sampingmu, kau akan mengerti mengapa begitu menyebalkannya aku di matamu. Nah, jika saat nanti kau telah hidup sendiri dan dunia ternyata tak seperti harapanmu, ku ada di sini menjadi rumah yang selalu menanti kepulanganmu. Kelak kau akan jadi orang tua seperti aku yang ingin anakmu bahagia dengan hidupnya. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat, permata hatiku. Nah, kan tiba waktu kau harus tentukan jalanmu yang mungkin tak searah dan indah di mataku. Apabila terjadi, berjanjilah kau akan selalu menjadi dirimu sendiri. Kelak kau akan jadi orang tua seperti aku yang ingin anakmu berkuasa atas hidupnya. Bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat, permata hatiku. Patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat. Aku adalah jemari dan ibumu penanya, dan kaulah puisi terindah yang pernah tercipta. Semoga belayan kasihku lembutkan hatimu.
permata hatiku. Aduh sedih banget gak sih lagunya. Siapa sih yang request ini bikin kita jadi sedih. Kamu jangan nangis dong. Jangan nangis ya, jangan nangis. Gak dong, nanti kalau aku nangis ini numbun ini kadang. Ini banjir ya kata Mat. Iya. Oke, biar kita nggak sedih banget nih, kita mau bacain curhatan tentang aja nggak sih? Waktunya apa? COC, curhat online coy. Oke, kita mau bacain curhatan online dari teman-teman spesies nih. Oke, langsung aja. Kamu bacain Mel. Dari tadi kamu tuh apa aja? Padahal kan gaji kita itu sama, sakit hati. Dah, bacain. Oke, aku bacain aja. Kak, curhat dong. Kak, aku ini anaknya kan pendiam banget. Bukan ya sih? Sebenarnya itu karena saya ini introvert, Kak. Kalau ketemu orang, saya gampang nervous dan tidak temen. Kayak aku Mel. Tapi kan mereka nggak tahu, Kak. Karena saya dituduh sok-sokan dan sombong. Bener banget lagi. Saya sekarang jadi nggak punya teman di sekolah, Kak. Dulu-dulu juga saya nggak bisa, jadi nggak respect sama saya. Kak, saya harus gimana ya? Kamu nanya sama saya? Enggak, bercanda guys, bercanda. Kayaknya ini kamu curiga nggak sih? Kamu curiga nggak kalau aku yang ngirim ini? Soalnya kan aku yang ngetik ya. Oke, jadi sebenarnya dia ini anak itu gitu ya. introvert banget. Terus dia jadi kayak jadi kira teman-temannya itu sombong lah, sok-sokan. Dan kan dia tuh nggak punya teman di sekolah. Siapa banget kadang Kasian dia banget nggak. sih. Terus dia juga kelasnya jadi kayak guru-guru itu kayak nggak respect gitu sama dia, karena dia tuh nggak sombong gitu kan. Padahal tuh nggak, aslinya dia itu orangnya itu emang pendiam, emang introvert dan dia itu gampang nervous, gampang hati. Nah, itu sih kalau menurut aku ya mungkin dia bisa lebih jadi orang yang lebih bisa bersosialisasi sama teman-temannya, sama guru-guru juga bisa lebih menyapa biar dia nggak dianggap sombong gitu nggak sih Mel? Kalau menurut kamu gimana tuh? Ya menurut aku kalian ya minimal lah basa-basi, tapi basa-basinya tuh kayak ya lanjut ke topik, kayak kalian udah pernah makan belum? Ayo kita ke kantin yuk gitu. Iya, jadi kayak bisa lebih ngajak teman-temannya itu bisa apa ya, bergaul dengan teman-temannya gitu, Iya, lebih bener bisa banget. masuk ke teman-temannya gitu. Iya. Misal kayak kan udah ngerjain tugas belum? Ayo dia ngerjain bareng gitu Iya, kan. bener. Lebih positif gitu ya kegiatannya. Nah, kalau dari kita sih seperti itu ya sarannya guys. Kalau kalian punya saran lain bisa komen boleh. Bisa dong di kolom komentar. Oke? Kalau komentar kita tetap terbuka untuk Terbuka semua. lebar buat kalian. Oke, kayaknya topik kita udah cukup nggak sih, Kak? Cukup sekian buat Iya. podcast kita kali ini. Aku sih udah lapar ya, ini mau makan aja. Cukup sekian dari kami. Terima kasih apabila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih dari kami. Dadah, sampai jumpa lagi. Di podcast selanjutnya. Bye-bye. Sekedar berandai menetapi diri ini, berpencar begitu mencari apa yang lama dicari. Pergi tanpa pamrih, pergi tanpa pamit akan kesana kemari tanpa arah serta ratusan makian.
kembali pulang untuk menenangi banyaknya luka yang berantakan, peluk hangat sikap untuk sembuhkan, kembali pulang bersama menghiasi diri, merayakan genggaman tangan yang masih ada. Kembali pulang untuk menenangi banyaknya luka yang berantakan, peluk hangat sikap untuk sembuhkan, kembali menghiasi diri, merayakan genggaman tangan yang masih ada.